Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mudrika Zahara Afrilina dengan NPM A1B020091 dari kelas 1C Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman, dan dasar untuk menjalankan syariat Islam. Al-Quran, hadis, dan ijtihad merupakan sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis merupakan semua berita yang asalnya dari ucapan, perbuatan, dan sifat-sifat Rasulullah. Dan ijtihad merupakan sumber hukum yang berasal dari pertimbangan dan pemikiran yang matang dari para ahli agama. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kedudukannya yaitu sebagai sumber hukum yang paling utama. Semua sumber hukum harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, karena isi yang ada dalam Al-Quran merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti kebenarannya ada di dalam Al-Quran dan terbukti bermanfaat jika diamalkan. Kemudian selanjutnya keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yaitu yang pertama, terjaga dari kontradiksi atau pertentangan antara satu perintah dengan perintah lain. Yang kedua, mudah dihafalkan. Bahasa Al-Quran tak dapat ditiru, membacanya adalah kebaikan, dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran nyata dan lebih terperinci. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala berlimpah, ditempatkan bersama malaikat, mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat, diangkat derajatnya, dan mendapatkan ketenangan hati. Kemudian kedudukan hadis. Kedudukan hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi. Yang pertama ada hadis mutawir. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan dapat dipastikan perawi tersebut tidak dapat bersepakat untuk berbohong tentang isi hadis karena jauhnya jarak tempat tinggal antara para perawi. Yang kedua yaitu ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang sudah terkenal akan kualitas perawinya. Jumlah perawi yang meriwayatkan hadis ini tidak mencukupi untuk disebut sebagai hadis mutawir. Kemudian yang ketiga ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai bayan at-takrir, yaitu untuk menguatkan dan menegaskan apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu ada bayan at-tafsir, untuk menguraikan, merincikan, dan menjelaskan di dalam Al-Quran atau penjelasan yang masih terlalu umum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ada bayan at-tasyri', yaitu untuk menetapkan dan menggandakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, di mana jika suatu masalah atau perkara dicari sumber hukumnya pada Al-Quran dan pada hadis tidak ada, maka dipertimbangkan melalui ijtihad dengan pemikiran sendiri tanpa kebimbangan sedikitpun dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian atau macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas yaitu mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Yang ketiga yaitu ada maslahah mursalah, yaitu cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi ijtihad terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnahnya.
Yang kedua yaitu sebagai suatu cara yang disyaratkan untuk menyelesaikan perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Ijtihad, dan Hadis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.